Ini pak, gue bakalan bahas anime-anime dengan karakter utamanya itu dikelilingi oleh banyak cewek-cewek cakep pak. Pasti seru banget tuh ya. Cuma nantinya dia ini hanya memilih satu cewek saja sebagai ya yang paling dia sukai lah ya. Nah lu pria sejati bukan pak, dikasih banyak cewek nggak mau, malah dia masih mikirin perasaan ceweknya, jadi milih satu aja. The best ever lah pokoknya cowok ini. Nggak kayak Kiritot, semua cewek dia embat pak. Ya betes lah lu, mampus Kiritot. Nah apa saja sih anime-anime tersebut, gak usah basa-basi lagi lah ya. Yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Kono Nakani Hitori. Kalau kalian penggemar anime incest ya, atau ke arah yang imutu gitu, kayak Overflow gitu ya, yang the best anime 2020, kayaknya ini anime juga bakalan jadi favorit kalian pak. Cuma ya jangan ngarep banyak, bakalan kayak Overflow yang fufu gitu. Ceritanya mentengahkan remaja cowok yang bernama Mikadono Sogo. Nah si Sogo ini dapat warisan pak dari mendiang ayahnya, dimana Sogo akan mewarisi perusahaan konglomerasi besar yang keluarganya miliki. Tapi ada syarat pak, syaratnya yaitu Sogo harus pindah ke sekolah terlebih dahulu dan menemukan pasangan hidupnya di sana gitu. Atau lu cari calon lah ya, biar harta lu itu nggak buat foya-foya lu sendiri gitu. Ya gini nih ya, kalau di Indonesia ya si Sogo ini pasti tuh ya cewek-cewek udah pada ngantri pak. Gimana enggak, cowoknya udah mapan tinggal nyari cewek gitu kan, enak bener ya, berak nih emang cowok. Ya walaupun mau di Jepang kayak di planet Pluto, kayak mau di planet Namek, kayak kalau situasinya kayak si Sogo ini yang diperumit dengan kehadiran seseorang yang mengaku sebagai adik perempuannya, yang lahirnya itu dari ayahnya dengan perempuan lain alias saudara tiri. Bebas lah ya orang kaya, punya istri 10 kayak si bapak kayak ini bebas pak. Makanya lu jadi orang kaya pak, biar istri lu itu 20. Si adik perempuan ini nih ya pak, secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai salah satu kandidat perempuan yang berminat menjadi istri Sogo. Loh, kok malah pengen jadi istrinya si berak? Nah makanya pak, misi Sogo di sini adalah jangan sampai dia tidak sengaja jadian dengan orang yang sebenarnya itu punya hubungan darah dengannya. Alias lu jangan sampailah nikah sama adek lu. Ya kok lu gitu-gituan sama adek lu ya jadilah cerita Overflow. Yamada Guntu Nanani no Majo. Nah kalau ini pak, kita bisa panggil si main karakternya itu tukang cipok, tukang sedot maksud gua. Dimana emang kerjaannya itu cuma sedot-sedotan doang pak, sedot WC. Bahkan cowok sama cowok aja diembat gitu. Tapi ya bukan berarti homo pak. Ceritanya tentang karakter yang bernama Yamada Ryu. Di sekolahnya dia suka berbuat onar pak dan berkelahi. Gak ada faedahnya nih emang anak. Nah pada suatu hari dia ini dipanggil ke ruang guru pak dan diinterogasi. Nah pada saat yang sama ada seorang perempuan yang bernama Urara Shiraishi, seorang perempuan yang merupakan kebalikan dari Yamada. Dia ini cerdas, rajin, ya namanya juga cewek lah ya. Masa mau jadi berandalan gitu kan. Nah si Yamada ini merasa tidak terima dibanding-bandingkan. Ya kayak lu juga kan ya, nggak terima kalau dibandingin sama anak tetangga. Dan ya akhirnya pak, dia ini berencana untuk menjahili Urara. Namun ya naas banget pak, pada saat itu Yamada ini malah tergelincir dan menimpa Shiraishi, dan keduanya itu pingsan. Ketika mereka bangun, malah mereka udah bertukaran tubuh pak. Nah disinilah kisah mereka dimulai, dimana sebenarnya ada 7 anak muda yang memiliki kekuatan sihir. Dan cara menggunakan sihirnya itu harus berciuman atau bersedot-sedotan. Entah itu cowok cewek lah, cewek lah, cowok lah, cewek banci lah, ya serah lu lah, yang penting sedot-sedotan. Buat anime ini kayak paket lengkap lah buat kalian yang suka sedot-sedotan pak, terutama cowok sama cowok. Kalian pasti seneng banget kan. Akanero nih Somaru Saka. Ini lagi nih pak ya, soal tunang-tunangan. Berak banget, kecil-kecil udah tunang-tunangan kan. Lah kita udah tua bangka kayak gini, jangankan tunangan pak, kenalan sama cewek aja udah setengah mati. Animenya sendiri bercerita tentang murid SMA yang bernama Junichi Nagase, yang lebih dikenal dengan nama Geno Killer, karena dia ini merupakan siswa paling nakal pak, yang ditakuti pada saat dia SMP. SMP aja udah ditakuti lah, lalu dibully berak. Kecil-kecil udah nakal, gedenya mau jadi apa Piko ha? Suatu hari pak, dia ini menyelamatkan seorang gadis yang bernama Katakiri Yuhi. Nah pas lagi diselamatin ini pak, dia ini belum tahu namanya. Besok harinya
Yuhi muncul sebagai murid pindahan di sekolahnya. Namun ada satu hal yang sangat-sangat membuat semua orang jadi heboh pak, dimana Junichi langsung menyedot tuh si Yuhi di depan semua orang. Aduh, udah gila nih orang emang ya. Nah, disinilah pak sifat Yuhi sebenarnya muncul, yaitu tsundere. Nah, gue demen banget nih yang namanya tsundere, bukan yandere pak. Nah, tentu saja kalau ada cewek, terus ada cowok, terus cowoknya ini tiba-tiba nyosor, ya pasti dihajar lah oleh si Yuhi. Jangan emosi dulu pak, ternyata si Yuhi ini sebenarnya adalah tunangan dari si Junichi. Dan Yuhi ini akan tinggal bersama si Junichi dan adiknya yang namanya Minato Kamikaze. Dan ya dimulailah kehidupan Junichi yang emang udah gila dari asalnya pak. White Album tuh, loh, kok langsung loncat kedua pak? Soalnya pak, White Album pertama sama second seasonnya itu gak ada hubungannya pak sama White Album 2 ini. Ya masih ada sih hubungannya. Ya intinya anime ini itu side story dari White Album kedua, bukan sequel pak. Ceritanya itu berawal dari Kitahara Haruki pak, yang sedang dalam pencarian anggota personel baru karena anggotanya itu tiba-tiba saja yang ngilang gitu aja tanpa jejak. Kayak teman bangsat yang lagi ditagih hutang lah ya. Beban si Haruki ini semakin sulit pak karena terbayang-bayang waktu festival sekolah yang semakin dekat. Nah di pencariannya ini Haruki menemukan 2 orang wanita yang berbakat musik karena suatu keadaan. Setelah itu mereka ini berusaha keras tuh, terutama si Haruki untuk mencapai hasil yang terbaik di konser festival budaya. Nah disinilah pak kisah cinta segitiga bermuda mereka dimulai, dimana akan terjadi NTR di mana-mana pak. Jadi buat kalian yang nggak kuat dengan NTR atau yang sakit-sakit jiwa ya, please lu jangan ngamuk-ngamuk lah di bawah pak. Gua orang baik-baik. Seiretsukai no Blood Dance. Buat kalian yang punya mimpi gitu di sekolah kalian itu lu doang yang cewek pak, dan dikelilingi banyak cewek-cewek cakep. Kayaknya anime ini bisa jadi pelampiasan pak, daripada Piko terus kan yang jadi pelampiasan, kasihan dia. Jadi pak ceritanya tentang karakter yang bernama Kazehaya Kamito. Dia ini seorang cowok mantan pengontrak roh pak, dimana saat ini dia diundang ke sebuah sekolah yang sangat khusus untuk orang-orang yang memiliki kontrak dengan roh pak. Namun tanpa sengaja dia ini mengintip seorang cewek cakep banget bernama Claire Roach yang sedang mandi di tengah hutan pak. Nah pertanyaannya pak, dia ini kan cewek yang sangat cakep pak, ngapain juga dia mandi di hutan gitu kan? Jangan-jangan dia satanis gitu. Sebenarnya pak, di cerita anime ini hanya wanita murni saja yang bisa mengontrak roh dan menggunakan kekuatannya itu untuk bertempur. Namun si Kamito ini berhasil mengontrak sebuah roh pedang yang sangat kuat pak. Jadi sebenarnya si Kamito juga ini nih ya masih diragukan nih spesiesnya. Dia ini cowok atau cewek pak. Nah disinilah dia mulai tuh disuruh untuk ikut pertandingan Blood Dance, yang pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa satu keinginan yang akan dikabulkan. Nah lu kok jadi Dragon Ball? Masahiro Symphony. Tokoh utama karakter anime ini adalah Shingo pak. Dia ini adalah seorang cowok SMA normal lah ya. Tunggu. Anime ini ada erogennya pak, yang dimana artinya bakalan ada banyak cewek dan satu cowok yang bakalan iwik-iwik gitu. Ya nggak iwik-iwik banget, nggak terang-terangan kayak hentong. Shingo ini bersama dengan adiknya yang bernama Sakuno dan juga teman baiknya berasal dari sebuah SMA yang akan menggabungkan diri dengan SMA Yui pak. SMA Yui ini adalah SMA khusus para cewek pak. Nah mereka ini bersama dengan beberapa siswa dari sekolah Shingo mendapatkan tugas untuk berbaur dan membiasakan diri dengan SMA Yui sebelum penggabungan sekolah mereka tersebut itu resmi dilaksanakan. Nah makanya pak, disinilah serunya pak, dimana main karakternya ini bakalan masuk ke dalam sekolah khusus para cewek pak. Pokoknya seru banget deh, dan harus berbaur gitu kan. Dan yang pastinya ya pak, satu sekolah pak. Bayangin aja deh gimana tuh serunya. Pasti kiwik dong. 100. Sepertinya anime ini sudah dilupakan pak. Padahal waktu awal rilis, cewek-cewek cakepnya itu jadi daya tarik semua pak. Terutama cewek yang berambut pink itu tuh pak, yang bikin gua jadi nonton anime ini. Padahal waktu itu gua lagi asik-asiknya tuh baca manga Boku no Pico.
Handrit adalah satu-satunya senjata yang bisa melawan bentuk kehidupan misterius ketika datang ke bumi dan menyerang, Pak. Nah, di sini nih, Pak, sang protagonis beraksi yang bernama Kisaragi Hayato yang bercita-cita ingin menjadi ahli seni bela diri menggunakan Handrit, Pak. Alhasil dia berhasil masuk ke dalam Akademi Little Garden. Namun ada cewek cakep banget, Pak, yang bernama Emil Crossford. Nah, dia ini entah kenapa ya, Pak, tiba-tiba aja so akrab banget sama si Hayato ini. Ternyata, Pak, setelah upacara penerimaan siswa selesai, dia diminta duel tuh dengan sang ratu, ahli seni bela diri terkuat di dalam akademi tersebut, yaitu bernama Claire Harvey, teman-teman. Nah, bumbu-bumbu di dalam anime ini mirip banget tuh dengan Rakudai Kishi dan Absolute Duo, dimana sama-sama ditantang duel, teman-teman, tapi ya saling suka mereka. Terus ceweknya itu bakal jadi korban geprek-geprek kan, Pak. Ya emang begitulah ya anime ini. Pilih munak lu, Bang, tapi lu seneng kan, Bang? Ya kalau dipikir-pikir ya emang gua seneng. Hoshizorae Kakaru Hashi. Nah, kalau ini, Pak, kayaknya tipe anime yang main karakternya itu bener-bener cowok banget. Berani tanggung jawab lah apa yang telah dia lakukan dengan si cewek. Gak kayak kalian gitu kentut di kelas kagak ada yang mau tanggung jawab kan ya. Malah saling fitnah, gak bener kalian emang. Menceritakan seorang anak remaja laki-laki yang bernama Hoshino Kazuma, Pak, bersama dengan adik laki-lakinya yang bernama Hoshino Ayumu, pindah ke kota kecil, Pak, yang alamnya itu masih terjaga. Nah, BTW impian gua banget nih ya pengen ke Jepang terus ke kota kayak si Kazuma ini, Pak, yang alamnya itu masih terjaga. Nah, mereka ini pindah karena sebuah alasan, dimana tubuh adiknya ini yang sangat lemah, Pak, dimana dia ini tidak bisa tinggal di kota besar yang banyak polusi, macet, banjir. Ada pokoknya gitulah ya. Sewaktu kecil Kazuma ini sudah pernah tuh ke kota kecil tersebut, sehingga ayahnya yang bekerja sebagai penulis menyuruhnya untuk tinggal dan bersekolah di kota tersebut, Pak. Nah, sesampainya di kota tersebut itu tuh ya, si Kazuma ini dan adiknya mendapatkan peristiwa kecil, Pak, dimana ada seekor monyet atau kalian yang mengambil topi dari Ayumu, Pak, dan membawanya ke dalam hutan. Nah, si Kazuma ini mengejar monyet tersebut itu untuk mengambil topi adiknya, Pak. Nah, setelah berhasil mengambil topi dari kalian, dia ini bertemu tuh dengan seorang gadis yang bernama Nakatsugawa Ui, Pak. Dimana kemudian si Ui ini mencoba membantu Kazuma yang tersesat di hutan. Dan rezeki kecil ini, Pak, menghampiri si Kazuma, Pak, dimana saat dia melewati sungai, Kazuma ini terjatuh tepat di atas Ui, Pak, dan terjadi kontak mulut di situ, Pak, alias ya agak sedot-sedotan gitu ya, nggak disedot juga sih. Oh, nah disitulah cerita Kazuma dimulai, Pak, dengan cerita romansnya yang begitu-begitulah ya. Banyak cewek-cewek cakep di anime ini, Pak, tenang aja. Lu bisa pilih tuh banyak banget heroin, Pak. Tapi ya jangan pikul juga yang diambil. Nah, itu aja sih, Pak, anime-anime yang dimana karakter utamanya ini dikelilingi banyak cewek, tapi nantinya dia bakalan memilih satu cewek aja dari semua cewek tersebut. Mana nih anime-anime yang paling kalian favoritin atau kalian memiliki pendapat sendiri? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User yang undur diri. Sampai jumpa di next episode. Bye.